Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, kita kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk memuliakan namanya. Mari kita muliakan Tuhan dalam ibadah ini, baik kami ada dalam gereja ini maupun saudara-saudara yang mengikuti dari rumah masing-masing. Mari penyembahan kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah ini dengan doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam surga. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau, di mana kasih dan pemeliharaanmu telah kami nikmati dan terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kembali kami boleh ada sebagai mana kami ada, dan kami bersyukur karena perlindungan-Mu sudah kami nikmati dan alami dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kembali kami akan memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah kesucian pagi ini. Oleh itu Tuhan kami mengundang kiranya Roh El Kudus Tuhan memberkati kami. Roh El Kudus Tuhan hadir dalam sepanjang ibadah kami saat ini. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita akan puji nama Tuhan dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 346. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Di dalam Mazmur nomor 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur nomor 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang kukehendaki, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dengan kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman Tuhan saat ini. Kita akan mendengarkan warta koros bahwa dalam minggu ini sudah akan dalam mulai awal bulan kita akan segera memulaikan ibadah-ibadah, tetapi kita juga perlu memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh gereja. Olehnya itu ibadah PKW sudah segera akan dimulaikan pada hari Kamis nanti, dan juga PKP pada hari Kamis, dan GPS pada hari Jumat, dan doa pagi pada hari Sabtu jam 7 pagi. Untuk sekolah minggu belum ada ibadah karena menurut protokol bahwa anak-anak belum diizinkan untuk bergabung dalam ibadah seperti itu ya. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, untuk minggu yang akan datang kita semua akan mengikuti ibadah yang dilakukan oleh kantor pusat. Jadi nanti video itu akan kami kirim kepada jemaat-jemaat lewat WA jemaat sekalian. Dan yang ulang tahun dalam minggu ke depan ini adalah Ibu Berti tanggal 29, Anak Bastian tanggal 29, Bapak Anto tanggal 29, dan Ibu Ruth tanggal 30. Kemudian tanggal 1 Juli yaitu Saudari Joanna Ayulia Benyamin. Kemudian tanggal 2 Bapak Gideon. Kemudian tanggal 3 Bapak Irfan Setiawan. Dan kita akan doakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam minggu-minggu ini. Ada beberapa keluarga yang akan kita doakan seperti yang sudah kita lakukan dalam beberapa bulan ini. Yang pertama keluarga Bapak Benyamin, Markus Benyamin maksudnya ya. Keluarga Bapak Yakub, keluarga Bapak Soleman, keluarga Ibu Intana atau Bapak Bencu, keluarga Ibu Madalena, keluarga Bapak Tony Suherman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan pujian 87 dari buku yang sudah disiapkan. Kita akan muliakan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Rindu
kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur, hormat, puji kami kepada Engkau ya Bapa. Sungguh Engkau amat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Engkau atur sedemikian perjalanan hidup kami dengan baik. Setiap langkah demi langkah dalam hidup ini Engkau telah menuntun dan menyertai hidup kami. Sehingga pada sampai hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih karunia-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang telah kami nikmati dan alami. Terima kasih untuk kuat dan sehat. Terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani. Bahkan terima kasih karena kemanapun kami pergi, perlindungan-Mu telah nyata untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau telah memberkati seluruh umat-Mu di dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau pun telah memberkati mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dukung di dalam doa untuk jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam minggu-minggu ke depan akan bertambah satu usia lagi buat mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Sehat dan kuat, umur panjang, menyertai jemaat Tuhan yang ulang tahun dalam sepanjang minggu ke depan ini. Baik mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang remaja, anak-anak, Tuhan tolong mereka. Biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka selanjutnya dalam keluarga, rumah tangga, dalam pendidikan dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan juga yang akan kami doakan dalam minggu-minggu ke depan berkeluarga. Tuhan juga akan berkati keluarga-keluarga yang sudah kami sebutkan namanya. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau pun hadir di sana menjamah tubuh mereka. Mereka yang dalam persoalan, Engkau hadir dan membukakan jalan untuk mereka. Tuhan terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menikmati berkat firman. Kami kembali mengundang Roh Kudus untuk bertata di dalam hati kami. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, benih firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami, berakar dan mengeluarkan buah. Sehingga hidup kami senantiasa menjadi alat berkat ya Bapa. Berkati hamba yang akan menyampaikannya. Segala persiapannya dikuduskan oleh Tuhan. Dan kiranya dengan hikmat daripada Allah Bapa di surga, hamba mendapat berkata-kata dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk disapa lewat firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan dengarkan kembali firman Tuhan pagi hari ini yang kita sudah bacakan dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Bagaimana pemazmur menyatakan kerinduannya kepada Allah. Dari pembacaan ini pun saya akan mengambil tema pagi hari ini, merindukan dan menemukan Allah. Saudara sekalian, Mazmur nomor 42 ini tepatnya disebut sebagai Mazmur ratapan atau Mazmur kepedihan, karena melukiskan pengalaman pedih dari sang penulis akan jiwanya. Dalam keadaan bermasalah sepertinya ia justru merasa sangat jauh dari Allah dan tidak mendapat pertolongan Allah. Ia berusaha untuk bangkit dengan segala kekuatan, tetapi dia gagal karena dia hanya mengandalkan perasaan. Sementara ia semakin merasakan kepedihan itu.
seekor rusa yang haus, yang merindukan sungai, begitulah keadaan jiwanya. Kemudian ia bangkit dan bertindak secara progresif dan mendorong jiwanya sendiri untuk menemukan Allah melalui imannya. Dan tindakan iman ini mengandung sebuah pesan yang penting bagi kita. Bagaimana kesadaran yang keadaan yang sulit jangan sampai menyurutkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, keadaan yang sulit jangan menyurutkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana kita tetap beriman saat Allah terlihat begitu jauh dan tersembunyi dari situasi kita yang sulit? Belajar dari pemazmur dalam kisah ini, maka marilah kita melakukan tindakan-tindakan iman yang sama seperti pemazmur. Yakni yang pertama, mari kita tetap menghidupkan kerinduan akan pengharapan kita kepada Allah. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan di situ, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara sekalian, pemazmur mengidentikan dirinya seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran-aliran sungai. Sepertinya pemazmur ini mengalami situasi di mana ia telah lama tidak melihat Allah. Mungkin mereka sedang berada pada keadaan tertawan, di mana mereka tidak mendengarkan suara Nabi, tidak bebas beribadah, atau sama sekali tidak dapat beribadah, dan dipaksa untuk mengikuti cara-cara penyembahan bangsa kafir, sehingga benar-benar merasakan perbedaan antara Allah Israel dan Allah bangsa kafir. Hal ini benar-benar membuat mereka rindu akan sosok Allah yang begitu baik di tanah mereka sendiri. Sehingga pemazmur seperti rusa yang rindu karena berhari-hari tidak minum, sebab kesulitan untuk menemukan sumber air di padang yang tandus. Gambaran rusa ini, saudara sekalian, justru bukti bahwa Allah akhirnya selalu menjadi pelarian yang terakhir yang dapat memuaskan, namun sulit untuk ditemui manakala situasi sangat menyiksa. Tetapi kita diingatkan untuk terus merindukan Allah apapun keadaan kita, karena seperti rusa yang akan menemukan sungai jernih itu, kita pun akan berjumpa dengan Allah yang mengasihi kita. Ayat ketiga dikatakan lagi di situ, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara sekalian, kembali lagi pemazmur menggambarkan dirinya seperti seorang yang jiwanya begitu haus, yang datang untuk melihat Allah. Dia bertanya, kapan saatnya dia bisa datang kepada Allah dan melihat Allah? Jiwa yang haus atau jiwa yang rindu justru adalah level terbaik dari ekspresi iman kita. Karena iman seperti ini
adalah iman yang melihat dan merasakan langsung hadirat Allah, yang membawa kedamaian, membawa kepastian, dan membawa harapan-harapan yang nyata. Iman inilah yang dimiliki oleh pemazmur ini. Bukan dirinya saja yang rindu dan haus, tetapi segenap jiwanya. Jiwanya atau imannya justru terbentuk ketika situasi itu begitu sulit. Ia berkata bahwa ia ingin sekali melihat Allah. Sampai-sampai ia bertanya kapan saatnya kerinduan ini bisa terwujud. Saudara kekasih, banyak kali iman kita sulit dimiliki. Kita sulit untuk memiliki iman seperti ini manakala harapan-harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Semua keadaan berbanding terbalik, karena yang ada adalah kita mangkir dari Allah. Kita justru memalingkan diri dari Allah. Jiwa kita justru memberontak. Kita mengakhiri langkah kita untuk datang kepada Allah. Kita mundur dari persekutuan dengan Allah dan tidak memiliki kerinduan sedikit pun lagi. Apakah ini iman yang ingin kita miliki? Apakah kita sulit untuk tetap rindu ada di hadirat Allah? Saudara sekalian, apakah begitu sulit sekarang 1000 langkah kita untuk datang kepada Tuhan setiap saat? Mari kita jawab situasi hati kita seperti pemazmur sendiri menjawab kerinduan itu. Dia datang kepada Tuhan. Tetap ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita nyatakan ekspresi hati kita kepada Allah, sekalipun awan pekat menaungi hidup kita. Dalam ayat keempat bagian A dikatakan di situ, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pemazmur menyatakan ekspresi hatinya pada Allah dengan ratap sambil berharap. Meratap atau menangis adalah salah satu ekspresi hati untuk menggambarkan bagaimana beratnya hidup yang kita jalani, sementara tidak ada orang yang bisa menolong kita. Itulah ekspresi hati pemazmur. Air mata menjadi bahasa jiwanya pada Tuhan, karena ia begitu menderita dengan badai hidup yang menerpanya, dan berharap Tuhan menampung air matanya di dalam kirbat Tuhan. Saudara kekasih, jangan ragu-ragu menyatakan ekspresi hatimu pada Tuhan. Kalaupun engkau butuh menangis, menangislah. Merataplah sama Tuhan. Menangislah sepuas hatimu. Manakala engkau ingin berbicara melalui air matamu pada Tuhan. Karena itu artinya engkau mempercayai Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau semua sudah terlihat begitu mengecilkan, begitu menciutkan, mengecewakan, dan meragukan eksistensi Allah yang sungguh ia tetap ada. Jadi air mata adalah tanda kita tetap percaya sama Tuhan, walaupun keadaannya seperti Allah tidak ada, tapi sesungguhnya Dia Maha Hadir. Ayat keempat bagian B dikatakan di situ, penulis berkata, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Jadi saudara sekalian, seperti pemazmur ini, mari kita tetap tegar. Sekalipun iman kita ditindas oleh musuh kita. Hal yang paling berat dihadapi adalah ketika orang mulai meragukan eksistensi Allah dalam imannya. Keadaan sepertinya tidak melihat Allah nampaknya adalah hal yang telah memudahkan iman. Apalagi sang musuh menguatkan dengan mengatakan tidak ada Allah. Inilah yang membuat pemazmur menangis sedih karena mereka mengeksekusi imannya. Musuh membuatnya memungkiri Allah. Perasaan bencinya kepada musuhnya membuatnya menangis di hadapan Allah. Karena mereka mengejek dia. Mengejeknya mengatakan tidak ada Allahmu. Pemazmur ingin membela Allah. Tapi tentunya ia tidak perlu membela Allah. Sebab justru Allah lah yang membela dia. Saudara yang dikasihi, adakah kita sedih ketika iman kita ditindas? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita akan menyesal jika kita merasa iman kita terhina? Namun bukan karena iman kita rendah, tetapi menangislah karena sikap orang yang tidak menghargai Allah kita. Menangislah jikalau engkau merasa imanmu terhina. Menangislah karena engkau akan melihat musuhmu sedang dalam perjalanan menuju kepada neraka. Karena engkau rindu justru untuk menyelamatkan musuh-musuhmu. Menangislah karena tangis harumu, sebab Allahmu Maha Kuasa dan Maha Kasih bagimu dan Maha Hadir untuk masalah-masalahmu. Bagian yang ketiga, mari kita arahkan kembali iman kita kepada Allah dengan benar. Saat kita benar-benar hampir jatuh. Ayat kelima berkata demikian. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur berusaha untuk membuat imannya tetap progresif atau kuat, melangkah ke depan dalam keadaan terpuruk dan benar-benar hampir jatuh itu. Dia berusaha bangkit. Dia justru memerintahkan jiwanya dengan imannya agar beranjak dari masa-masa yang tidak kondusif itu. Dia harus keluar dan berusaha untuk lebih cepat dari orang lain, mendahului mereka yang ke rumah Allah sambil membawa puji-pujian syukur kepada Allah, layaknya sedang merayakan kemenangan besar. Dia harus berjiwa seorang pemenang. Dia harus berjiwa sebagai seorang pionir. Dia tetap progresif dalam iman. Karena
karena Allahnya adalah Allah yang benar dan layak untuk menerima hormat dan kemuliaannya. Saudara kekasih, pemazmur memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Dia membagikan pengalaman iman ini. Berimanlah mendahului orang lain. Jadi kalau beriman, saudara, usahakan kita itu lebih beriman dari orang lain. Bangkitlah sebelum engkau benar-benar jatuh. Cepat-cepatlah pandang kepada Allah. Dalam keadaan seperti apapun, bangunlah 10 kali lebih kuat dari masa lalu. Sampai sendi-sendi jiwamu bergetar. Tetaplah gemakan genderang kemenanganmu. Luapkan rasa syukurmu. Karena engkau sekarang berdiri sebagai seorang pemenang dan keluar sebagai pionir di medan perang. Sebab kekalahan dan ketakutan tunduk di bawah keperkasaan imanmu. Haleluya. Ayat yang ke-6. Di situ dikatakan lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur secepatnya mengubah mindset imannya, yaitu beriman dengan perasaan kepada iman karena pikiran dan pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara, akibat iman yang progresif itu, pemazmur menemukan letak kesalahan dirinya. Ternyata selama ini dia hanya beriman dengan perasaannya, sehingga akibatnya adalah dia tertekan dalam kegelisahan. Akhirnya dia mengubah mindset imannya dengan berpikir secara positif dan progresif, bahwa sesungguhnya ia bisa bangkit 10 kali lebih kuat dari masalahnya sendiri. Sebab Allah adalah tempat ia menaruh percaya. Allah yang adalah gunung batu yang kuat, penolongnya yang sejati, yang benar-benar sangat berbukti. Sang pemazmur tidak ingin berlama-lama lagi dalam kebodohannya, karena selama ini dia hanya mengandalkan perasaannya. Tetapi dia sekarang beralih kepada cara pandang yang benar, yaitu bahwasanya Allah adalah tempat pengandalan yang sesungguhnya, bukan perasaan. Saudara yang kekasih, karena itu janganlah andalkan perasaanmu sendiri. Alihkanlah hatimu kepada Allah dengan segera. Paksakanlah jiwamu untuk berharap kepada Allah, dan ubahlah cara pandangmu kepada Allah. Perkuat penyembahanmu, berilah penyembahanmu secara total kepada Allah, karena Dia adalah penolongmu. Maka Allah sendiri akan bertindak terhadap kegelisahan yang telah menekan jiwamu selama ini. Karena itu saudara sekalian, seperti pemazmur ini, marilah kita mengambil kesimpulan bahwa jika selama ini jiwa kita sering mengalami tekanan, ternyata itu bukan karena iman kita yang salah, bukan karena iman kita itu tidak berbukti,
melainkan karena kita salah mengarahkan iman itu, yaitu kita hanya beriman dengan perasaan. Tetapi iman yang benar adalah pengenalan yang sungguh akan Allah, yang adalah penolong sejati, Allah yang sangat berbukti. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita tetap memiliki kerinduan hati kita kepada Allah, untuk kita berusaha dapat menemukan Allah. Jangan pakai perasaan kita, tapi pakailah iman kita dengan benar kepada Allah. Semoga Tuhan menolong kita dan memberkati hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita sekalian berdiri, kita merespon bagian firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa, meminta rahmat dan pertolongan Allah dinyatakan bagi kita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian dari firman yang hamba boleh sampaikan dan uraikan pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami meneguhkan firman ini menjadi rema dalam hidup kami, yang memberkati kami, menguatkan, dan yang mengokohkan iman kami. Di saat kami menemui masalah seperti pemazmur ini, dalam keadaan ia sepertinya tidak melihat Allah dalam masalahnya. Dalam saat ia melihat tidak ada Allah ketika ia menghadapi persoalannya, tapi kemudian ia bangkit. Ia bangkit dan datang kepada Allah dengan perasaan yang sangat-sangat tertekan karena kesalahan dalam menjalankan iman. Seperti rusa yang haus, akhirnya ia merindukan Allah seperti ia merindukan sungai yang berair. Tolonglah jiwa kami ya Allah, menghadapi masalah dan tekanan yang semakin berat ini. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Seperti pemazmur yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan membuka hatinya dengan ucapan syukur yang berlimpah. Sebab Allah tetap nyata bagi dia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap nyata bagi kami dalam setiap keadaan. Hamba berdoa ya Bapa, berkati seluruh umat-Mu, baik yang ada di dalam koras ini maupun yang ada di rumah mereka, yang saat ini sedang mengikuti dan yang tidak sempat mengikuti pun Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan tetap merasakan kasih Allah bagi hidup mereka. Yang sakit diberikan pengharapan kekuatan bahwa mereka tetap dipelihara Allah. Yang sedang dalam persoalan diberikan keyakinan bahwa Allah tetap jadi kekuatan mereka. Yang sedang mencari kedamaian hati Tuhan, biarlah mereka menemukan Allah seperti sungai yang sedang mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat, dari mereka yang berusia lansia, orang-orang muda, sampai kepada anak-anak kecil. Berkati mereka Tuhan sepanjang minggu ini, berkati segala aktivitas mereka. Hindarkan dan jagai mereka Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit yang ditimbulkan oleh karena virus ini. Kami berdoa ya Bapa, segera pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami,
pulihkan kota kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, dan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Karena doa yang Tuhan kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Haleluya. Saudara sekalian, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bahwa matahari tidak mengikuti kau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bahwa Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bahwa Tuhan adalah penjaga keluar dan masuk dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.